Balik lagi masih Dear Vlogi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih tentang kegiatan mendadak ke mana ini, Lombok Utara, terkait dengan persiapan lahan perizinan mau mengajukan untuk usaha budidaya kerang mutiara. Jadi jangan kemana-mana, ikutin saja ceritanya. Lanjut. Oke, perjalanan mendadak ini bro. Hari Sabtu berapa sekarang? 12 ya, 12 Juli. Tujuan kita saat ini ke Pakel untuk menjemput seseorang. Tujuannya tetap untuk penentuan survei lokasi, kesiapan untuk untuk penempatan usaha budidaya kerang mutiara. Di 4 lokasi. Tujuan pertama ada di Lombok Utara. Oke, kita jemput seseorang dulu. Berdekatan lokasi yang kita tuju sama yang ada sampah. Ya, itu. Kita ke sana dah, menuju lokasi sampah. Kita mau ngambil air vitamin dulu ini. Oke, sudah ke arah tanjakan Pusuk. Ini mampir sebentar nih, beli minuman penyegar ini. Anak saudara ini. Oh, masih semeton-semeton aja. Anak kakak paling besar. Kebun di mana? Depan-depan sini? Kan di sini di belakang. Kita Ponaren ini. Iya. Ini ya, sebaran hutan Ponaren, kebun-kebun ini, atas bawah belakang. Nah, jadi kalau untuk minumannya now hasilnya seperti ini. Kalau dimasak ya gula merah. Nih. Oke, setengah 11 baru di Pemenang, restoran Bu Iem. Nih ya, kita ambil duit sekaligus cari bahan. Oke, ini kita di wilayah sekitar Lempengi, bagian dari Gondang ya. Ya, untuk ditandai sebagai ini yang ada pemperbaikan jembatan atau lokasi yang lebih cocok seperti posisi apa namanya ini, boulevardnya Lombok Utara. Jadi pantainya sekitar sini, kita mau ngecek dulu kondisi perairannya seperti apa yang mau dibuat sebagai usulan budidaya mutiara. Ini ya, teknik mancing pesisiran ini gaya begini. Jadi dia kayak main layangan ini. Di tengah air ini ada kayak perahu-perahuan gini. Nah, itu menggantung berapa kail di situ. Untuk tambah udang. Nah, dari pantai Rimpik tadi kita nggak menemukan boat ya. Akhirnya kita memutuskan bergeser ke lokasi sedikit lebih ke arah selatan. Bagus ya Di suasananya. pantai apa namanya ini ya? Karena memang jajaran sampannya lebih mudah ditemukan di sini. Cuman ya ini akses masuknya dulu di beberapa perumahan warga. Selanjutnya, nah ini tepat di pantainya, pinggir ini laut ya. Tadinya sih khawatir sini kita terperosok bannya, tapi alhamdulillah bisa masuk mobilnya. Dan ketemu di sini juga ada beberapa nelayan-nelayan ya, nelayan tradisional. Jadi kita akan menggunakan perahu jukung untuk melakukan survei ke tengah lautnya sana ya, di depan. Ada 2 lokasi dari sini nanti. Oke, bootnya sampan siap turun. Oke, siap menuju ke laut. Nih ya. Oh, kalau angin barat ya kena kita di sini.
Oke, untuk keterangan, ini dusunnya Papak, Desa Segara Katon, masuk wilayah Gondang, Pak ya. Oke, saat ini kita menyusuri lokasi pantainya. Ini ya, kalau dilihat sih beberapa tanaman pinggir sudah mengalami abrasi. Nah, cuman untuk kedalaman sih kayaknya memang di sini ini sudah sekitar jarak berapa ini? 100 meter dari pinggir pantai ini sudah cukup dalam. Tapi berdasarkan laporan dari nelayan sekitar di sini, memang kebanyakan kondisi perairannya adalah pasiran ya. Tapi juga terdapat beberapa gundukan dari kaget atau karang-karang tengah. Nah, kita akan pelan-pelan dulu tagging di sini dulu, sekaligus sambil sampel air. Bagus ya. Sekitar berapa kedalaman di sini, Pak? Tidak dalam, Abang. Oh, 15-an. Oke, untuk stasiun pertama sudah kita ambil sampel airnya. Jadi kita menuju ke lokasi yang kedua tadi. Ini di depan ini ya. Tempat kita parkir mobil tadi di sini. Nah, yang di sana yang ada perbaikan jembatan. Sisi muara itu. Jadi memang sebaiknya begitu kalau dalam pengambilan sampel air. Apakah itu dia akan mempengaruhi produksi kerangnya terkait dengan ketersediaan pakan planktonnya seperti apa, dan kondisi air itu berpengaruh dari muara di mana dia ada ini ya, subsidi runoff daratannya, buangan-buangan limbah rumah tangga. Nah, itu juga harus diambil sebagai skala pembanding aja data. Ini tempat kita tadi di sini. Nah, itu yang jembatan muara. Oke, ini kita berjalan ke titik spot kedua. Oke, ini lihat ya, kita perbesar lagi posisi di jembatan. Oke, spot terakhir. Tugas lempingnya sudah tuntas. Kita bergeser ke berikutnya. Tuh, wah dia. Nah, kita sudah sampai di tempat berikutnya. Ini ya. Kalau tadi sebutannya sih di sini Teluk Gondang ya. Tipikal ini ada lahan basahnya. Nah, seperti ini kita lihat ke posisi di pantai. Ini banyak pohon-pohon ini, kembang apa ini? Tilesius. Bunga yang keluarga bunga sepatu.
Marinasi dengan sampan dulu. Waru laut tok ini. Oke, ini ya, pantainya kondisinya landai begini. Kemungkinan kalau angin barat ya naik. Ini sampannya siap-siap nih. Tiap perahunya mau muter ke sana karena alat-alat kita di mobil tadi. Tahan dulu. Jadi untuk lokasinya Tanjung, Dusun Gol, Desa Medane. Oke, untuk nama dusunnya Dusun Penyambuhan. Ntar kita ambil alat-alat dulu, termasuk kamera. Ini ya, di bawah tajuk-tajuk pohon waru laut. Siap-siap alat. Ini muara. Ombaknya. Oh iya, posisi naik boat kita tadi awalnya agak kesulitan ya karena ada di posisi ombak gitu. Tapi ya syukurnya bisa terlalui dan saat ini kita sudah mulai berada di tengah untuk menentukan beberapa titik lagi. Yo. Dan ini adalah kegiatan saat kita mengambil sampel air ya, ada di bawah kolom air sekaligus permukaan sebagai pembanding nantinya yang akan dilakukan penelitian di lab bersangkutan. Selanjutnya kita ini sudah mulai mengarah ke pinggir, baru menyempatkan untuk mengambil beberapa segmen video. Karangnya sih sebenarnya seperti ini ya, karena memang seperti tadi tempat starting point kita itu berombak ya, karena ada ini karang penghalang atau yang kita sebut fringing reef atau karang tepian yang ada di sekitar pantai. Bisa dilihat dia berupa karang-karang yang keras tipe masif dan submasif, porites seperti itu, atau karang-karang yang memang cenderung kokoh terhadap genjaran-genjaran ombak ya. Sekalipun juga ada beberapa jenis karang-karang acropora, tapi tipe itu yang meja itu yang melebar. Yang berupa tanduk sangat jarang gitu ya. Dan sebentar lagi kita menuntaskan lalu ke atas, berikutnya baru kita makan sore. Saya sudah cukup lapar nih. Nah, ini sudah makan sore ya, tapi makan siang menjelang sore lebih tepatnya. Kalau ya kita masih di tempat yang sama, yaitu di perempatan Sigar Penjalin, tepat di pintu masuk ke arah Pantai Sire. Kalau teman-teman tadi sih Pak sarapan juga di sini, tapi dengan menu cepat ya, sajian nasi apa itu namanya, nasi bungkus biasa. Tapi kalau saya baru menuntaskan, nah kita ditutup tadi siang itu dengan makan ala prasmanan gitu. Nah selanjutnya setelah saya pikir sudah tugas selesai, ternyata kita masih harus lagi mengarah ke wilayah Sekotong karena air yang sudah kita ambil harus diantar di Balai Benih itu ya, yang ada di wilayah Sekotong, apa nama lokasinya sana.
cukup jauh. Jadi dari kota Mataram kita harus menuju ke wilayah selatan lagi, cukup jauh lah. Jadi selain capek ya, mau nggak mau kita harus gantian ini nyupirnya, dan disambut hujan tepat masuk ke kota Mataram. Dan ini seperti yang terlihat, kita sudah tiba di kantor Balai Benih BPSPL. Ini sudah jam 6, kita tiba di Balai Benih Pelangan Sekotong ya. Mau bawa sampel airnya langsung ke sini, ini labnya. Nah, kebetulan ibunya yang bertugas itu ke Pelangan katanya. 7 kilo dari sini. Entah dia mau datang apa enggak ini, padahal kita sudah tempuh sejauh ini. Tunggu berita dulu, kabar lebih lanjut. Dan akhirnya sekitar menempuh perjalanan 1 jam dari Sekotong, kita tiba di kota Mataram ya, batas terluar di apa namanya, Tugu Mataram Metro. Jadi sampai sini dulu perjumpaannya, kita ketemu di acara mendatang. Terima kasih sudah nyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.